Ferdy Sambo pakai baju tahanan saat rekonstruksi pembunuhan Brigadir J. LPSK khawatir Baradae tertekan. Pengamanan khusus akan diberikan terhadap Baradae, sedangkan Ferdy Sambo tidak ada pengamanan khusus. Ferdy Sambo hanya diberikan standar pengamanan tahanan. Rekonstruksi dilakukan di dua lokasi, yakni rumah dinas Irjen Ferdy Sambo di Komplek Polri Duren 3 dan rumah pribadinya yang berada di Jalan Saguling. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK mengungkapkan adanya potensi rasa tertekan yang dialami Barada Richard Eliezer atau Baradae jika bertemu langsung dengan mantan atasan Ferdy Sambo. Wakil Ketua LPSK, Susila Ningtyas dilansir dari Tribun News mengatakan, kekhawatiran tersebut didasari karena dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Baradae telah berjanji akan mengungkapkan secara terang benderang. Dalam kasus pembunuhan Brigadir J yang diotaki Ferdy Sambo, Baradae saat ini berkapasitas sebagai justice collaborator. Tak hanya itu, dalam keterangannya kepada LPSK, Baradae mengaku merasa lebih tenang jika menjalani pemeriksaan melalui sambungan video daring. Hal tersebut sebagaimana yang pernah dilakukan pihak Komite Kode Etik Polri dalam sidang etik pada Kamis 25 Agustus 2022 lalu. Jika memang dalam agenda rekonstruksi yang akan digelar besok Baradae meminta untuk hadir secara online, seharusnya kata Susi permintaan itu bisa dipenuhi. Sebab kata dia, itu merupakan hak dari Baradae, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 10A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK sejauh ini masih melakukan koordinasi dengan Bareskrim Polri terkait dengan keikutsertaan Baradae dalam agenda rekonstruksi tewasnya Brigadir J. Susila Ningtyas mengatakan, koordinasi tersebut masih dijalani karena memang adanya opsi untuk Baradae tidak hadir dan digantikan peran lain. Hal tersebut menurutnya sebagaimana diatur dan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 10A, di mana dalam belait tersebut termaktub adanya ketetapan penanganan khusus bagi justice kolaborator atau saksi pelaku yang mau bekerja sama dengan penegak hukum. Hal itu juga telah diterapkan dalam sidang etik terhadap para tersangka termasuk Ferdy Sambo pada Kamis pekan lalu. Kendati demikian, Susi belum dapat memastikan keputusan koordinasi pihaknya dengan Bareskrim Polri. Kata dia, keputusan untuk dapat menghadirkan Baradae dalam rekonstruksi itu baru akan ditetapkan paling lambat Selasa, 30 Agustus 2022 pagi. Kendati jika memang nantinya Baradae dihadirkan, maka pihaknya, kata Susi, sudah menyiapkan tim untuk melakukan pengawalan dan pengamanan kepada Baradae. Diketahui, Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J tewas ditembak di rumah dinas SK Propam Polri Irjen Ferdy Sambo di Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022 lalu. Dalam kasus pembunuhan Brigadir J, kepolisian sudah menetapkan 5 tersangka. Para tersangka dijerat pasal 340 subsidiar pasal 338, Jungto pasal 55 dan 56 KUHP tentang pembunuhan berencana. Ancaman hukumannya adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara maksimal 20 tahun. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.